Lantaran melalui kadernya, Zulfan Lindan, Partai Nasdem telah menyebut Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi. Perlu kita ketahui, antitesis artinya merupakan kondisi yang sama sekali berbeda atau bertentangan yang benar-benar menurut KBBI. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Jujur, saya kaget dengan pernyataan Partai Nasdem melalui Pak Zulfan Lindan bahwa Pak Anies merupakan antitesis Pak Jokowi. Ini menimbulkan persoalan tata pemerintahan dan etika politik yang sangat serius, ucap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Pada Rabu 12 Oktober 2022, dalam tata pemerintahan, sementara menteri itu berkaitan dengan masa depan bangsa, negara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menilai Partai Nasdem memiliki persoalan etika politik yang serius lantaran melalui kadernya Zulfan Lindan, Partai Nasdem telah menyebut Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi. Perlu kita ketahui, antitesis artinya merupakan kondisi yang sama sekali berbeda atau pertentangan yang benar-benar menurut Kabib secara nggak langsung. Zulfan Lindan ini mengatakan Anies dan Jokowi adalah dua hal yang berkebalikan. Ya, saya paham, mungkin maksudnya mau mengambil hati kelompok pembenci Jokowi atau anti pemerintah agar nantinya merapat ke Nasdem yang mengusung Anies Baswedan. Tapi ini kan secara etika juga jadinya nggak patut, sebab sampai detik ini Nasdem juga bagian dari pemerintahan Jokowi. Jadi secara sadar Nasdem melalui pernyataan Zulfan Lindan menegaskan bahwa Anies berlawanan dengan Pak Jokowi, sehingga dalam cara berpikir kebijakan dan skala prioritas Nasdem dengan mencalonkan Anies juga menjadi antitesis dong, dan juga seolah menihilkan prestasi Pak Jokowi selama 8 tahun ini menjadi presiden. Dalam filsafat politik butuh pembuktian secara empirik dan membutuhkan argumen serta bukti yang valid untuk menyatakan bahwa Anies merupakan antitesis Jokowi. Kalau mau mengagung-agungkan Anies sebagai capresnya, boleh saja. Tapi menyebut figur Anies sebagai antitesis dari kepemimpinan Presiden Jokowi jelas tidak tepat, tidak etis, dan tidak proporsional. Kenyataannya hingga hari ini Nasdem masih menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Tidak etis rasanya membanding-bandingkan figur capres yang didukungnya dengan pemerintah yang sedang berjalan yang juga didukungnya. Nasdem sendiri memiliki 3 kader yang sekarang menjabat sebagai menteri, yaitu Menteri Pertanian Syahrul, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Bukankah dukungan Nasdem terhadap Pak Anies tersebut bersifat wajib bagi kader Nasdem, kecuali Nasdem mengecualikan bahwa menteri-menteri di kabinet menyatakan secara formal tidak mendukung Pak Anies? Lalu di mana tanggung jawab etika politik dari partai yang berkomitmen untuk mendukung keberhasilan Presiden Jokowi ketika gerak capres yang didukung oleh Partai Nasdem bersifat antitesa terhadap Presiden Jokowi? Bagi PDIP, tegas Hasto, problematika di pemerintahan Jokowi harus dijawab dalam perspektif tata negara yang baik ketika menteri-menteri yang berasal dari Nasdem itu masih ada di kabinet Pak Jokowi. Nantinya akan ada peluang munculnya persoalan dan problematika di kabinet. Contohnya ketika Pak Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet yang bersifat strategis bagi masa depan, namun bersifat rahasia bagi kepentingan bangsa dan negara. Lalu bagaimana hal-hal yang strategis dan fundamental tersebut ketika dibahas dengan menteri-menteri yang partainya memilih capres yang antitesis Pak Jokowi? Kalau bocor ke antitesanya, bagaimana? Ini akan jadi kontradiktif dan rumit. Dan kalau kita melihat kinerja menteri-menteri tersebut, juga gitu-gitu saja. Apalagi Menkominfo saat menangani kebocoran data saja nggak becus. Kita tahu bahwa kinerja Menkominfo ini sudah jadi sorotan banyak pihak selama ini. Dan jawaban mereka biasanya konyol-konyol, seolah mengecilkan persoalan.
Menteri Siti Nurbaya juga beberapa waktu lalu sempat diprotes pula terkait isu deforestasi. Sekarang kita tinggal menunggu apakah Nasdem memutuskan tahu diri dan memundurkan menteri-menterinya dari kabinet, ataukah mereka bermuka dua ingin tetap di kabinet Jokowi dan dianggap sebagai bagian dari pemerintahan, sambil juga menjelek-jelekan demi mendulang suara dari haters pemerintah. Dan saya merasa sejak Anies dinaikkan namanya menjadi capres oleh Nasdem, politisasi SARA dan isu-isu nggak jelas seperti soal ijazah Jokowi yang dulu sudah meredup kini jadi ramai lagi. Jujur, saya kaget dengan pernyataan Partai Nasdem melalui Pak Zulfan Lindan bahwa Pak Anies merupakan antitesis Pak Jokowi. Ini menimbulkan persoalan tata pemerintahan dan etika politik yang sangat serius, ucap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Pada Rabu 12 Oktober 2022, dalam tata pemerintahan, sementara menteri itu berkaitan dengan masa depan bangsa, negara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menilai Partai Nasdem memiliki persoalan etika politik yang serius lantaran melalui kadernya Zulfan Lindan, Partai Nasdem telah menyebut Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi. Perlu kita ketahui, antitesis artinya merupakan kondisi yang sama sekali berbeda atau pertentangan, yang benar-benar menurut Kabib secara nggak langsung. Zulfan Lindan ini mengatakan Anies dan Jokowi adalah dua hal yang berkebalikan. Ya, saya paham, mungkin maksudnya mau mengambil hati kelompok pembenci Jokowi atau anti pemerintah agar nantinya merapat ke Nasdem yang mengusung Anies Baswedan. Tapi ini kan secara etika juga jadinya nggak patut, sebab sampai detik ini Nasdem juga bagian dari pemerintahan Jokowi. Jadi secara sadar Nasdem melalui pernyataan Zulfan Lindan menegaskan bahwa Anies berlawanan dengan Pak Jokowi, sehingga dalam cara berpikir kebijakan dan skala prioritas Nasdem dengan mencalonkan Anies juga menjadi antitesis dong, dan juga seolah menihilkan prestasi Pak Jokowi selama 8 tahun ini menjadi presiden. Dalam filsafat politik butuh pembuktian secara empirik dan membutuhkan argumen serta bukti yang valid untuk menyatakan bahwa Anies merupakan antitesis Jokowi. Kalau mau mengagung-agungkan Anies sebagai capresnya, boleh saja. Tapi menyebut figur Anies sebagai antitesis dari kepemimpinan Presiden Jokowi jelas tidak tepat, tidak etis, dan tidak proporsional. Kenyataannya hingga hari ini Nasdem masih menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Tidak etis rasanya membanding-bandingkan figur capres yang didukungnya dengan pemerintah yang sedang berjalan yang juga didukungnya. Nasdem sendiri memiliki 3 kader yang sekarang menjabat sebagai menteri, yaitu Menteri Pertanian Syahrul, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Bukankah dukungan Nasdem terhadap Pak Anies tersebut bersifat wajib bagi kader Nasdem, kecuali Nasdem mengecualikan bahwa menteri-menteri di kabinet menyatakan secara formal tidak mendukung Pak Anies? Lalu di mana tanggung jawab etika politik dari partai yang berkomitmen untuk mendukung keberhasilan Presiden Jokowi ketika gerak capres yang didukung oleh Partai Nasdem bersifat antitesa terhadap Presiden Jokowi? Bagi PDIP, tegas Hasto, problematika di pemerintahan Jokowi harus dijawab dalam perspektif tata negara yang baik ketika menteri-menteri yang berasal dari Nasdem itu masih ada di kabinet Pak Jokowi. Nantinya akan ada peluang munculnya persoalan dan problematika di kabinet. Contohnya ketika Pak Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet yang bersifat strategis bagi masa depan, namun bersifat rahasia bagi kepentingan bangsa dan negara. Lalu bagaimana hal-hal yang strategis dan fundamental tersebut ketika dibahas dengan menteri-menteri yang partainya memilih capres yang antitesis Pak Jokowi? Kalau bocor ke antitesannya, bagaimana? Ini akan jadi kontradiktif dan rumit
Dan kalau kita melihat kinerja menteri-menteri tersebut juga gitu-gitu saja. Apalagi Menkominfo saat menangani kebocoran data saja nggak becus. Kita tahu bahwa kinerja Menkominfo ini sudah jadi sorotan banyak pihak selama ini. Dan jawaban mereka biasanya konyol-konyol, seolah mengecilkan persoalan. Menteri Siti Nurbaya juga beberapa